Di sebuah rumah sederhana dengan posisi tanah lebih tinggi, terdapat sebuah batuan-batuan candi yang mempunyai berbagai macam motif dan bentuk berbeda, yang menguatkan bahwa batu ini bukanlah batu biasa, melainkan batuan lepas dari sebuah candi megah. Yang bikin mengejutkan lagi bolo, batuan candi ini ada yang dibuat pondasi rumah, ada yang tercecer di depan, samping hingga belakang rumah. Jika mungkin batu candi ini berasal dari lokasi rumah ini, bisa jadi mereka tak menyadari bahwa di bawah rumah mereka merupakan sebuah bangunan candi. Atang gitu samping-samping griong nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Bolo Telusuri Nusantara diberikan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pada kesempatan belusukan kali ini, saya akan berkunjung ke sebuah rumah salah satu warga, yang mana menurut informasi warga di lokasi rumah tersebut banyak sekali dijumpai benda-benda arkeologi, seperti bagian lepas dari bangunan candi serta tinggalan kuno lainnya. Nah, lokasinya berada di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Perkampungan di sini suasananya hawanya sejuk serta asri sekali bolo, karena berada di atas pegunungan. Di sebuah rumah sederhana dengan posisi tanah lebih tinggi serta memiliki halaman yang lumayan luas inilah terdapat sebuah batuan-batuan candi yang mempunyai berbagai macam motif dan bentuk berbeda, yang menguatkan bahwa batu ini bukanlah batu biasa, melainkan batuan lepas dari sebuah candi megah. Mari kita coba buktikan dan kita awali dari depan rumah di sebelah gapura. Di lokasi ini ada dua batu kuno bolo. Dari batu ini terlihat motif ukiran yang indah yang memungkinkan bagian motif relief di badan candi, serta batu yang bentuknya unik dan nampak tulisan angka tahun 864 Saka atau bila dikonversikan menjadi 924 Masehi. Bila melihat tahun tersebut di era masa Kerajaan Medang. Yang bikin mengejutkan lagi bolo, batuan candi ini ada yang dibuat pondasi rumah, ada yang tercecer di depan, samping hingga belakang rumah. Yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, apakah di bawah bangunan rumah ini merupakan candi megah, ataukah batuan-batuan kuno ini diambil dari lokasi lain? Saya juga sempat bertanya ke salah satu warga pemilik rumah. Beliau memang menyadari bahwa batu candi ini sudah lama ada saat masih kecil. Jika mungkin batu candi ini berasal dari lokasi rumah ini, bisa jadi mereka tak menyadari bahwa di bawah rumah mereka merupakan sebuah bangunan candi. Benda arkeologi berupa batuan candi ini merupakan benda penting yang berkaitan dengan sejarah kerajaan kuno. Yang pasti peninggalan arkeologi ini menjadi bukti bahwa di desa ini memang mempunyai peradaban besar yang haruslah selalu digali lebih dalam terkait tinggalan lepas yang masih belum terungkap. Namun saya juga beranggapan lain, apakah mungkin batu-batu kuno ini ditemukan di tempat lain, misalnya di area sawah di dekat Candi Kesiman Tengah yang lokasinya tak jauh dari tempat ini dan masih satu desa. Saya sudah sampai di lokasinya, tepatnya di Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, di sebuah rumah salah satu warga kita jumpai ada banyak sekali batu-batu andesit yang kemungkinan itu merupakan bagian dari bangunan candi. Nah, mari kita lihat seperti apa penampakannya. Jadi jangan di skip, ikuti terus perjalanan kami.
Sampai dia Bu ngambil video kali ningali. Ketrian wonten Bu niki berarti nggih. Wonten. Kathah nggih ten samping-samping griya nggih nggih. Nggih, Bani. Nggih wonten. Sejuk sekali karena berada di pegunungan ya, Bolo. Nah, di sini nih, Bolo, batunya yang ada inskripsi dan kemungkinan ini merupakan bagian dari bangunan candi. Nah, ini ada inskripsi berangkat tahun entah berapa ya, Bolo. Kita coba lihat. Nah, ini ada sebuah batu yang mirip lumpang, tapi kok agak ada lekuknya ya, Bolo, di bagian sini, dan ini tidak begitu besar. Nah, jadi di belakang sini ada angka tahun 864 Saka yang sudah tampak terlihat aus ya, Bolo. Dan di sampingnya ini ada motif. Nah, seperti ini ada motif yang cukup indah. Kemungkinan ini merupakan bagian dari motif candi ya. Dan juga ada bagian yang lekuk-lekuk ini ya, Bolo. Coba kita lihat lebih detailnya, angka tahunnya. Nah, ini sebelah mana ya? Nah, ini Bolo. Karena ini kan ada lumutnya ya, Bolo. Kita harus bersihkan dulu. Kita lihat inskripsi yang ada di sini. Lihat, agak mana ya, sebelah mana ya? Oh, belum begitu jelas ya. Oh, di batu ini 8 6 4 864. 8 Iya, 8 6 4. 4-nya sini. Artinya ini di era kerajaan Medang. Bisa jadi. Kalau dikonversikan ke Masehi berapa? 924 kira-kira. Apa Masehi? Masehi. Ini apa sih, Kang, sebetulnya? Saya juga kurang paham ya untuk bentuk aslinya, tapi kalau dilihat seksama seperti sebuah pot ya. Iya. Pot bunga ya. Kalau lumpang bukan ya? Bukan. Tapi kalau lumpang juga bisa jadi, tapi bukan lumpang pada umumnya untuk menumbuk. Tapi fungsinya lumpang di sini, kalau di sini ada inskripsinya, kemungkinan di atasnya sini biasanya dibuat untuk kutukan. Jika mungkin sebuah prasasti dibuat, itu terdapat kutukan, Kang. Yang dibuat biasanya itu di atasnya itu untuk ditaruh telur. Ya, ditaruh telur dengan berdoa. Biasanya siapapun yang akan menghancurkan entah itu situs candi atau bangunan suci ya, itu akan untuk membuatnya itu akan ada kutukan-kutukan yang sangat buruk. Iya, menyeramkan ya. Menyeramkan. Salah satu contohnya siapapun yang mengambil atau merusak akan jatuh sakit, akan meninggal, akan dimakan harimau jika ke hutan. Nah, seperti itu. Seperti prasasti-prasasti pada umumnya. Nah, untuk ritualnya di atas dari sini biasanya kemungkinan ya. Tidak hanya batu-batu ini ya, ada beberapa batu lain ya yang tersebar di rumah ini. Ada batu umpak juga, ada bekas seperti bekas arca ada, bekas batu pipisan ada, bekas-bekas seperti tembikar ada. Silakan putari rumah ini, di belakang rumah juga ada. Di belakang juga ada. Ada dua kalau tidak salah umpak ini. Nah, coba kita berkeliling Bolo. Jadi yang ada inskripsi ternyata yang ini, kalau ini kemungkinan bagian dari candi ya, pinggirannya candi ya. Yang ada di depannya itu ada batu dakonnya itu. Oh, ada berlobang-lobang gitu ya, Kang? Iya, untuk di Mongso, penanggalan Jawa. Nah, jadi di depan rumah ini, ada di samping kanan dan kiri itu banyak sekali kita jumpai tersebar batuan candi ya, yang motifnya bervariatif. Nah, seperti yang ada di sini di bawah
Di bawah pohon ini juga ada, ini batu andesit bolo. Ini juga ada. Nah, ini juga ada bolo. Lalu ini ada batu lumpang. Ini batu andesit. Jumlahnya cukup banyak ya ini. Motifnya juga bermacam-macam. Terus di samping sini juga ada. Nah, bau banyak banget bolo. Kita susuri sampai sana ya. Coba kita lihat. Kok bisa ya ada di sini? Apakah di bawah rumah ini ada candi ya bolo? Loh, ini bolo. Ya Allah bolo, ternyata itu batunya macam-macam ya. Ini ada ya pecah. Terus ini batu seperti untuk gilingan. Nah, ada 2 lubang ya. Ini semua merupakan tinggalan kuno yang sangat penting sebetulnya. Tapi berada kayak gini kondisinya. Kita lihat lagi. Nah, apakah ada lagi? Apakah mungkin di area persawahan ini ya yang dulunya candi ya? Lu ada kere. Ocok Melayu, ocok Melayu, ocok Melayu, ocok Melayu. Ya karena ada guguk tadi. Kita sedikit takut ya bolo. Kita lanjut lihat yang sebelah sini ya. Nah, di sini juga ada. Ini salah satunya ada yang dicor di sini. Ya dipakai pondasi cor. Ini juga, ini dan ini ya terlihat ini bekas dari ya memang candi sih. Terus ini ya bolo. Nah, ini ada beberapa. Jadi cukup banyak tersebar di area lokasi rumah ini ya. Apakah mungkin di bawah rumah ini merupakan candi? Ini saya curiga ini juga bagian dari candi. Ini cukup luar biasa bolo. Karena peninggalan arkeologi ini membuktikan kebesaran leluhur yang ada di desa ini ya bolo. Cukup luar biasa dan cukup penting sebetulnya yang wajib kita lestarikan. Nah seperti ini ya, kemungkinan di bawah rumah ini merupakan candi bolo ya. Oke, mungkin seperti itu saja bolo yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.